Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Saya percaya hari ini kita akan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik dan pemeliharaan yang sempurna buat hidup kita saudara. Dan saya berharap bahwa kita semua tetap sehat-sehat dan tetap sukacita, tetap merasakan berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita pada hari ini. Mari kita mau satukan hati kita sebelum kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita datang kepada Dia, mengucap syukur untuk segala kebaikannya dalam hidup kita. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dan kerjakan di dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau bersukacita di hadapan Tuhan. Kami mau bawa korban syukur di hadapan-Mu karena Engkau adalah Bapa yang baik, yang layak terima segala pujian dan sembah kami dan hormat kami Tuhan. Bagi-Mu segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami mau agungkan Tuhan dan kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau yang layak dipuji dan disembah. Biar datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini, di hati kami, di hidup kami, di keluarga kami, di gereja ini seperti di surga. Terima kasih Bapa, Kau pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Dan biarlah datang kerajaan-Mu, sukacita-Mu mengalir memenuhi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, seindahnya pelangi secerahnya mentari itulah kasih Tuhan kepada kita semua. Mari kita mau nikmati dan rasakan akan kebaikan Tuhan dan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita katakan, seindahnya pelangi, haleluya.
Terima kasih Tuhan, Kau baik. Mari kita mau bangkit bersama-sama, serukan nama Yesus, nama yang berkuasa, yang dahsyat dan ajaib. Puji nama Tuhan, saudara. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita percaya bahwa mujizat Tuhan masih ada dan tidak terbatas kuasanya Tuhan. Dia Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, yang sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Yang tidak mungkin bagi kita, tapi mungkin bagi Allah. Mari kita mau andalkan Dia, kita mau andalkan dan harapkan kuasa-Nya bekerja lebih lagi di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya Tuhan, kami percaya Engkau.
kita mau naikkan pujian ini, katakan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita mau katakan sama-sama. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. kuasa-Mu yang Pada saat kita mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan kepada kita. Dia akan menolong kita dan melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi katakan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya,
hati kami percaya kepada Engkau. Bahwa Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Allah El Shaddai yang memegang seluruh kehidupan kami. Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan, Allah yang sanggup melakukan mujizat di dalam kehidupan setiap kami. Bahwa bagi Engkau tidak ada satupun yang mustahil Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kami. Kami perlu Engkau, kami perlu firman-Mu. Berbicaralah pada kami pada pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami menerima roti dan air perjamuan, kuduskan dan layakkan kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu itu adalah perkataan Engkau sendiri Tuhan. Mari berbicara pada kami buka hati kami bagi Engkau, untuk Roh Kudus bekerja lebih lagi, mengajar kami, menuntun setiap langkah kehidupan kami. Terangi hati dan pikiran kami Tuhan. Dan kami mau bawa hati kami, hidup kami ke hadapan Tuhan. Dan Kau membentuk kami semakin hari semakin indah di hadapan-Mu. Jadi bejana yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau pakai setiap perkataan yang keluar dari mulutnya, biar perkataan Allah saja yang menaungi dia. Dan urapi setiap kami semua Tuhan yang mendengarkannya. Dan beri kami kemampuan Roh Kudus untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap katakan amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi semua. Saudara yang dikasih Tuhan, jemaat Tuhan, dan semua saudara yang berbahagia. Salam damai buat kita semua, damai sejahtera buat kita. Apa kabarnya saudara? Doa saya semua sehat-sehat. Dan buat saudara yang mungkin dalam keadaan sakit, saya juga berdoa supaya saudara cepat sembuh dan mengalami pemulihan dari Tuhan. Ya, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan berdoa sekali lagi sebentar saudara, datang sama Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami datang padamu, kami mengucap syukur untuk pagi yang Kau beri bagi kami, sehingga kami bisa berkumpul bersama keluarga. Dimanapun kami berada, kami mau beribadah secara online. Kami sudah memuji menyembah-Mu, dan ini waktunya kami mau dengar firman-Mu, berbicara pada kami apa yang Kau ingin sampaikan. Kami ingin belajar, dan kami belajar untuk mengenal Tuhan, isi hati Tuhan bagi kami, supaya hidup kami semakin menjadi serupa Kristus, dan semakin menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi kami semua, dan berbicara pada kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, kita hari ini akan belajar kembali tentang bahasa kasih, saudara. Ya, saya ambil bahasa kasih ini, saya bagikan kepada kita belajar sama-sama sesuai dengan tema kita di tahun ini, bicara tentang kita dipanggil untuk mengasihi, saudara. Ya, jadi bahasa kasih ini salah satu teori bahasa kasih diciptakan oleh Gary Chapman, saudara. Dan kita melihat bahwa apa yang disampaikan adalah sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan, saudara. Ya, dan hari ini beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang bahasa kasih, yaitu bicara tentang kata-kata yang mendukung, bahasa kasih, bicara tentang saat-saat yang mengesankan, quality time, bahasa kasih bicara tentang pemberian hadiah-hadiah. Kemarin kita sudah bahas, saudara, Tuhan ajarkan kita untuk mengasihi, saudara. Nah, kasih itu terwujud, ya saudara, kepada pasangan kita, kepada keluarga kita, kepada istri dan anak-anak kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Waktu kita menyampaikan kasih kita dengan bahasa kasih yang seperti yang mereka utamakan, mereka inginkan, maka bahasa kasih itu akan bisa mengisi kekosongan hati mereka. Bisa mengisi tangki kasih mereka, tangki hati mereka. Sehingga hidup mereka betul-betul merasa aman, mereka merasa hidup mereka bisa bahagia. Nah saudara, Tuhan mau juga supaya kehidupan di bumi ini penuh dengan kasih Tuhan. Ya saudara, Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita sendiri, dan Tuhan Yesus menjadi teladan buat kita tentang kasih itu sendiri, saudara. Ya, dan hari ini kita belajar tentang bahasa kasih yang keempat, bicara tentang pelayanan, saudara. Ya, tentang pelayanan, kita akan lihat satu contoh tentang kehidupan Yesus, saudara, di dalam Yohanes pasal 13 ayat yang pertama.
Saya akan bacakan buat kita semua. Yohanes 13 ayat pertama. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Saya ulang lagi bagian B, sama seperti Yesus senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Kita melihat di sini apa yang dikatakan Yesus, bahwa Yesus senantiasa mengasihi murid-muridnya. Ada kata senantiasa mengasihi murid-muridnya, saudara. Nah, disinilah Tuhan mau saudara dan saya mempelajari, meniru apa yang jadi kehidupan Yesus, di mana Yesus senantiasa mengasihi. Dan gerejanya saudara dan saya, Tuhan mau hidup kita senantiasa mengasihi. Ya saudara, senantiasa mengasihi. Yesus mengasihi murid-muridnya. Dan kita mengasihi keluarga kita. Kita mengasihi Tuhan dan mengasihi keluarga kita. Seperti ayat firman Tuhan berkata, Bapa mengasihi Yesus, Yesus mengasihi murid-murid, saudara. Bapa mengasihi Yesus, Yesus mengasihi saya, dan saya mengasihi keluarga saya, dan mengasihi semua orang. Ya saudara, dan kita melihat bukti Yesus menyatakan bahwa dia mengasihi murid-muridnya, senantiasa mengasihi murid-muridnya, bukan hanya untuk sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tapi selamanya. Tidak berkesudahan. Jadi Yesus mau nyatakan kepada murid-muridnya, kepada kita semua, bahwa ia mengasihi murid-murid dan mengasihi kita semua sampai kepada kesudahannya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menunjukkan bahwa kasihnya kepada murid-murid itu. Dia mau ajarkan bagaimana menunjukkan bahwa kasih itu adalah kasih yang melayani. Kasih adalah melayani. Yohanes 3 ayat 14, Yohanes 13 ayat 4 berkata, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuang air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Saudara, Yesus menunjukkan kasihnya, saudara. Yesus menunjukkan kasihnya dengan cara apa? Dia membasuh kaki murid-muridnya. Yesus mengambil sebuah basi, ya saudara, lalu menuangkan di dalam basi itu air, lalu Yesus menggunakan juga kain, saudara, yang diikatkan pada pinggangnya, sehelai kain lenan, lalu apa? Kaki murid-muridnya dibasuh, mulai dari Petrus dan murid-murid yang lain. Yesus lakukan ini, saudara. Yesus mau tunjukkan kepada murid-muridnya bahwa seperti apa kasih itu, seperti apa pelayanan itu. Ya, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib membasuh kakimu. Kamu wajib saling membasuh kakimu. Berarti bicara tentang melayani. Ya saudara, jadi Tuhan Yesus mau murid-muridnya akan saling melayani. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Semuanya saling melayani, saling mengasihi, saudara. Kasih yang diwujudkan dengan melayani, saudara. Yesus sudah memberikan teladan kepada murid-muridnya. Dan Yesus mau murid-muridnya melakukannya seperti yang dia lakukan. Yesus telah memberikan teladannya bagi gerejanya. Yesus mau gerejanya, anak-anaknya melakukan hal yang sama seperti yang Yesus telah lakukan, saudara. Ya saudara, Yesus berkata dalam Yohanes 13 ayat 17 berkata, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Kalau kita melakukannya, kita akan bahagia, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bahagia, saudara. Ya, dan bicara tentang pelayanan di dalam Alkitab, dia dikatakan pelayanan itu seperti juga pembantu, diaken, saudara. Pelayan itu seperti seorang melayani raja, ya, seperti seorang melayani raja. Seorang pelayan, saudara, di dalam bahasa aslinya, saudara. Ya, di gereja dia melayani juga, saudara, sebagai usher, sebagai pemain musik, ya, sebagai pendoa, sebagai guru sekolah minggu, dia melayani di gereja, saudara. Melayani orang-orang yang miskin, ya, melayani orang-orang atau melayani di dalam semua hal, saudara. Yesus mau kita, gerejanya, anak-anaknya punya hati yang melayani. Dan kita dipanggil juga oleh Tuhan untuk melayani. Seperti Yesus menjadi teladan, dia melayani murid-muridnya dengan membasuh kaki Petrus, dengan membasuh kaki murid-muridnya. Dan murid-muridnya diperintahkan Tuhan untuk saling melayani.
Karena itulah yang akan membuat hidup mereka bahagia jika melakukannya. Gereja Tuhan, anak-anak Tuhan hidupnya akan bahagia kalau kita saling melayani. Ada lagu berkata, melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan katakan seperti tadi, melayani, melayani lebih sungguh, saudara. Tuhan mau gerejanya melayani lebih sungguh. Bukan hanya gerejanya melayani Tuhan saja di dalam gereja, tapi gerejanya melayani keluarganya juga. Saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, kita juga melayani di rumah-rumah kita, di kantor kita, di mana kita berada, kita punya hati yang melayani, saudara. Ya, kalau kita melihat dunia ini, mereka pembesar-pembesar memerintah dengan tangan besi sudah menjalankan kekuasaan mereka. Tetapi Tuhan berkata, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu. Kalau saudara dan saya ingin menjadi besar di dalam kerajaan surga, Tuhan punya standarnya adalah kita melayani. Kita menjadi pelayan, saudara. Ya, kita menjadi pelayan. Nah, di dalam Matius 20 ayat 26 dan Matius 20 ayat 27 juga berkabar, siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ayat yang ke-28 berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus menjadi contoh teladan tentang melayani. Dia, Yesus Tuhan, datang dari surga, datang ke bumi. Dia mengosongkan diri, mengambil rupa, menjadi seorang manusia, menjadi seorang hamba. Dia datang ke dalam dunia. Dia datang bukan untuk orang melayani dia, tapi dia datang untuk melayani semua orang. Bukan hanya melayani semua orang, tapi Yesus juga datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Supaya semua orang yang percaya datang padanya bisa memperoleh keselamatan. Saudara, kita melihat teladan kehidupan Yesus. Yesus sendiri berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Coba kita berkata bersama-sama, aku dipanggil Tuhan untuk melayani, bukan dilayani. Ya saudara, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam perjanjian baru, saudara, dalam budaya di sana mengenakan alas kaki dan berjalan di jalan tidak beraspal, maka sudah menjadi kebiasaan bahwa para pelayan rumah tangga di sana membasuh kaki para tamu waktu mereka datang. Jadi di daerah Israel sana, Yerusalem, saudara, pada waktu mereka ada tamu datang ke rumah, ada pelayan yang datang membasuh kaki para tamu itu, saudara. Itu suatu kebiasaan tradisi. Dan Yesus mengajarkan para muridnya untuk saling mengasihi dan memberi contoh tentang bagaimana mengungkapkan kasih itu. Waktu dia mengambil secawan air dan handuk, kemudian membasuh kaki mereka. Jadi Yesus mengajarkan para muridnya untuk saling mengasihi dan memberi contoh bagaimana mengungkapkan kasih itu waktu ia mengambil secawan air dan handuk kemudian membasuh kaki mereka. Saudara, Yesus lakukan itu. Kita melihat bahwa Yesus melakukan hal yang sederhana sekali, yang biasa ada pada waktu itu. Saudara, setelah mengutarakan kasih yang sederhana itu, ia menganjurkan para muridnya untuk mengikuti teladannya, saudara. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa ajarannya, mereka ingin menjadi besar harus mau menjadi pelayan. Ayat tadi saya sudah bacakan buat kita semua. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau ini terjadi di keluarga kita. Bagaimana kasih kita wujudkan dalam bentuk melayani. Ya, kita mau mengetahui apa sih bahasa kasih pasangan kita, supaya kita bisa wujudkan itu, kita nyatakan kepada pasangan kita. Setiap pasangan kita, setiap istri atau suami di dalam keluarga berbeda bahasa kasihnya. Tapi bisa jadi bahasa kasihnya sama. Waktu kita bisa sampaikan bahasa kasih yang apa menjadi bahasa kasih utama pasangan kita, itu akan memenuhi tangki kasih mereka, memenuhi tangki hati mereka, dan mereka akan menjadi aman, mereka akan mendapat kebahagiaan dari situ, saudara. Tuhan mau kita belajar untuk mengasihi. Saudara, saya mau ceritakan ada selalu ilustrasi, ada seorang suami istri datang bicara dengan konselor.
Dia udah menikah 2 tahun saudara. Tiba-tiba mereka tidak ada hal yang cocok. Selalu ribut saja di dalam keluarga mereka. Baru 2 tahun sudah, mesti bulan madu. Mereka mestinya lagi fresh-freshnya saudara. Mereka tidak ada yang cocok. Ya, selalu ribut di dalam keluarganya saudara. Selalu berantem saudara. Ya, selalu saja tidak ada jalan keluar. Sehingga mereka cerita dan mereka ceritakan pada konselor apa yang terjadi saudara. Jadi istri berkata kepada konselor itu bahwa kalau suaminya itu tidak lagi mau membantu dia. Ya, istrinya merasa diperintah oleh suaminya untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa dia lakukan sendiri saudara. Dia butuh bantuan. Dia ceritakan apa-apa saja, dia sampaikan kepada konselor, dia menceritakan segala sesuatunya saudara. Ya. Dan suaminya pun mengeluh. Kalau istrinya mengeluh karena apa? Suaminya suruh dia cuci mobil, ya, suaminya suruh melakukan segala sesuatunya sehingga istrinya tidak pernah dibantu. Dan suaminya juga menceritakan, istrinya juga menceritakan keadaan suaminya, suami juga menceritakan keadaan istrinya. Kalau suaminya pulang ke rumah, melihat rumah berantakan, sudah dia nggak bisa melihat rumah berantakan, kamar tidurnya kotor, ya saudara berantakan. Terus anak-anak dalam kondisinya habis makan kotor juga, tidak dilap saudara. Dan juga anak masih bayi, masih kecil, BAB-nya di mana-mana, saudara. Suaminya sangat tidak suka akan hal ini. Istrinya juga tidak pernah masak saudara, ya. Terus istrinya juga sering pergi ke rumah orang tuanya. Dan pada waktu pulang dan kondisi rumahnya tidak terurus. Suaminya waktu pulang ingin makan, melihat rumahnya keadaan baik. Tapi semuanya berantakan saudara. Keributan demi keributan terus terjadi saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Pada waktu konselor ini menanyakan, istri dan suami ini menanya, bagaimana kamu? Kapan kamu menikah? Sudah apa yang kamu alami? Sebelum kamu menikah gimana? Ternyata sebelum mereka menikah sudah, suami ini suka membantu istrinya. Ya, mereka menikah agak di usia muda, 18 tahun saudara. Ya, suaminya sering bantu calon istrinya pada waktu sebelum dia menikah. Di sekolah dengan tugas-tugas mereka bantu. Dan pada waktu suami sering suaminya ini waktu sebelum menikah sering ada di rumah keluarga istri, suka makan bersama, membantu cuci piring, ya, saudara, membantu beres-beres, saudara. Tetapi ternyata setelah menikah, hal ini tidak dilakukan lagi sama suaminya, saudara. Kenapa tidak melakukan oleh suaminya? Suaminya berkata, ya biasalah, karena saya sudah mendapatkan istri saya, ya jadi, ya sudah. Jadi dia nggak melakukan lagi apa yang memang dibutuhkan oleh istrinya, saudara. Dan bertanyalah konselor ini kepada suaminya tentang apa-apa saja yang dia inginkan, saudara. Dan dia menceritakan, suami ini menceritakan tentang papa mamanya juga demikian. Papa mamanya bekerja, mamanya di rumah urus rumah tangga, ya. Dan semua kerjaan rumah tangga dibereskan oleh mamanya. Tapi papanya suka membersihkan pekarangan, suka cuci mobil, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, ternyata suami ini tidak melakukan seperti papanya lakukan. Ya, dia menuntut lebih lagi daripada istrinya, saudara. Dan akhirnya, saudara, konselor memberikan kepada mereka apa yang harus mereka lakukan. Coba catat 5 hal, catat apa permohonanmu. Dari pihak suami, hai suami, coba kamu catat 5 permohonan apa yang kamu ingin istri kamu lakukan. Lalu konselor berkata kepada istrinya, hei istri, coba kamu catat 5 hal yang kamu ingin suami kamu lakukan, saudara. Mereka catat, saudara. Suaminya catat apa yang dia mau supaya istrinya lakukan. Suaminya mau pertama, supaya apa? Kalau suami ini pulang ke rumah, suaminya mau pertama, apa saudara? Rumahnya bersih, kamarnya bersih. Ya, anak-anak kondisinya juga bersih. Habis makan mulutnya dilap. Tidak ada BAB di mana-mana anak-anak itu. Ya, rumah dalam keadaan bersih dan sudah disiapkan makanan. Ya, dari pihak istrinya juga mencatat 1, istrinya mau apa? Kamu jangan suruh saya lagi cuci mobil. Yang kedua, kamu harus bantu bersih-bersih rumput yang ada di taman seminggu sekali. Yang ketiga, bantu cuci piring. Yang keempat, bantu juga jaga anak, saudara. Yang kelima, dia cerita. 1 suami mengajukan permohonan, apa yang istrinya harus lakukan. Istri mengajukan permohonan, apa yang suaminya lakukan.
Ya saudara, jadi waktu ditanya oleh konselor itu, bagaimana istri? Kalau suami kamu melakukan apa yang kamu mau melakukan apa yang suami kamu inginkan. Mereka mau, saudara. Saudara dikasih Tuhan, setelah mereka mengetahui hal itu, bahwa mereka punya kebutuhan masing-masing kebutuhan. Saudara, kalau kebutuhan apa yang suami inginkan, istri tidak mau penuhi, apa yang istri inginkan, suami tidak penuhi, maka tidak mungkin bisa nyambung. Mereka menyadari bahwa ini adalah kebutuhan masing-masing, dan mereka berusaha bagaimana untuk saling mengisinya, saudara. Ya, supaya apa? Apa yang menjadi kebutuhan kasih suaminya terisi oleh istrinya. Apa yang menjadi kebutuhan istrinya terisi oleh suaminya, saudara. Saudara, kita gak boleh egois. Tuhan ajarkan kita saling mengasihi, saling melayani. Bukan hanya di gereja saja, tapi di rumah kita harus wujudkan, saudara. Bukan hanya di gereja saja kita melayani Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, jadi WL, jadi singer, jadi penerima tamu, jadi pendoa saja. Kita melayani Tuhan secara vertikal. Tapi Tuhan mau juga kita saling mengasihi dan melayani juga. Satu dengan yang lain, para pelayan saling menyapa, para pelayan saling melayani. Saudara, Tuhan mau ini terbangun, saudara. Tuhan mau ini terbangun di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada juga ada cerita juga ilustrasi tentang bagaimana, saudara, kehidupan ada seorang yang memang mengalami seorang istri yang bercerita, saudara. Saya ini sudah melayani suami saya selama 20 tahun. Melayani dalam segala hal. Saya sudah jadi kesetnya, bayangin jadi keset, saudara. Istrinya jadi keset buat suaminya. Sementara suaminya melalaikan saya, berlaku kasar kepada saya, merendahkan saya di depan teman dan keluarga saya. Ini yang terjadi, saudara. Mungkin saudara mengalami hal ini. Sepertinya saudara menjadi keset, saudara. Menjadi kayaknya gak ada harga diri. Ya, saudara udah melakukan semua pelayanan saudara di keluarga, di rumah, tapi semuanya itu dilalaikan, diabaikan oleh suami saudara. Bahkan suami saudara kasar. Saudara direndahkan di depan teman-teman dan keluarganya. Ini terjadi, ada satu kisah di mana istri bercerita tentang kondisi keluarganya, saudara. Dan istri ini berkata, saya tidak membencinya. Ini kisah yang lain dari tadi, saudara. Saya tidak membencinya, saya tidak mengharapkan yang jelek untuk dia. Tetapi saya tidak suka kepadanya dan saya tidak ingin hidup lebih lama lagi di sisinya. Saudara, sampai mengalami satu keputusasaan, sampai dia akhirnya, dia bilang gak benci, tapi ternyata dia kecewa sama suaminya. Sampai dia mengatakan, aku tidak ingin hidup lebih lama lagi di sisinya. Saudara, betapa banyak di dalam keluarga-keluarga di mana suami tidak menghargai istrinya. Di mana pada waktu istrinya sudah melakukan pelayanannya di rumah. Melayani anak-anak, melayani keluarga. Tapi suami tidak menghargainya. Atau sebaliknya, istri tidak menghargai suaminya yang sudah melayani. Dianggap apa? Dihina. Apa semua yang sudah dikerjakan dan dilakukan. Saudara yang dikasih Tuhan, sampai pelayanan istri ini bukan mengutarakan cinta. Ia melayani karena merasa takut, merasa bersalah, dan karena benci. Jadi bisa juga terjadi di keluarga, istri melayani bukan karena dia cinta. Tapi dia melakukan itu karena merasa takut, merasa bersalah, dan karena benci. Terpaksa. Ya saudara, Tuhan tidak inginkan kita sebagai anak-anaknya melayani keluarga kita dengan terpaksa. Dengan rasa takut, rasa bersalah dan benci, saudara. Tuhan tidak mau hal ini terjadi. Tuhan mau kita melakukannya dengan kasih. Ya, seperti Yesus menjadi contoh melayani murid-muridnya dengan kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau bicara tentang keset, saudara, keset kaki ini, tempat keset kaki taruh biasa di depan pintu rumah, kan sebelum masuk rumah, keset dulu untuk apa? Supaya kotorannya jatuh di situ, saudara. Itu benda mati, saudara. Nah coba, Anda bisa mengelap kaki kita pada benda itu, menginjaknya, menendangnya ke sana kemari, atau melakukan apa saja dengannya. Keset ini mau ditendang ke sana, saudara, mau dilempar ke sana, ya kan? Benda mati, dia nggak bisa berteriak, saudara. Benda itu tidak punya kemauan, dia tetap aja di situ. Benda itu tidak bisa menjadi budak Anda. Benda itu bisa jadi budak kita, tetapi kita tidak bisa menjadi kekasih Anda.
Benda itu bisa menjadi budak Anda, tetapi tidak bisa menjadi kekasih Anda. Kalau keset itu ya benda mati, dia nggak bisa jadi kekasih kita, saudara. Karena dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa merasakan. Saudara dikasih Tuhan, apabila kita memperlakukan pasangan kita sebagai objek, kita meniadakan kemungkinan tumbuhnya cinta. Kalau kita nganggap pasangan kita cuma objek, benda saja, saudara, maka tidak akan tumbuh cinta. Pasangan kita tidak mengalami tumbuh cinta. Baik itu suami, baik itu istri, sama saudara. Jangan jadikan pasangan kita jadi objek, jadi keset. Tapi jadikan pasangan kita sebagai orang yang kita kasihi, yang kita cintai. Saudara, banyak kali terjadi manipulasi melalui perasaan bersalah. Jika kamu pasangan yang baik, kamu akan melakukan ini untukku. Dipaksa saudara. Kamu harus melakukan ini untukku. Apa yang harus dilakukan saudara? Apakah istri harus menjual diri atau suami harus menjual diri? Demi apa? Demi kebutuhan keluarga. Korupsi, berbuat hal yang gak benar, berbuat hal yang jahat. Itu bukan bahasa kasih. Itu memanipulasi melalui perasaan bersalah. Paksaan melalui rasa takut, kamu akan melakukan ini atau kamu akan menyesal. Lihat saja nanti, ada ancaman saudara. Kalau kamu nggak lakukan ini, kamu akan menyesal nanti. Sesuatu yang asing bagi kasih sayang. Kasih sayang itu tidak mengancam, kasih sayang itu tidak menuntut. Kasih sayang adalah memberi, melayani. Pelayanan itu dengan kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada orang yang menjadi keset kaki. Tidak ada orang yang perlu menjadi keset kaki. Kita bisa saja membiarkan diri kita digunakan. Tetapi sesungguhnya kita merupakan makhluk-makhluk dengan emosi, pikiran, dan hasrat. Istri kita, suami kita, anak kita itu punya pikiran, punya perasaan, punya keinginan. Mereka adalah makhluk emosi. Mereka adalah makhluk emosi. Mereka punya perasaan, mereka punya pikiran. Mereka punya keinginan, mereka punya kehendak, saudara. Jangan sampai kita memanipulasi cinta. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau lakukan itu adalah sesuatu yang tidak baik dan tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, saudara. Tuhan mau kita betul-betul mempraktekkan kasih kita dengan menunjukkan di dalam pelayanan kita, saudara. Saya juga belajar, saudara, bagaimana seringkali istri saya kan ngomong sama saya, Pak, tolong isi air galon gitu. Kadang-kadang, Pak, tolong Pak, ini tolong panasin air panas gitu ya. Papa tolong saya mau mandi, tolong usap saya dong gitu ya. Saya kadang-kadang kurang cepat saudara kalau dia minta tolong saudara. Kadang saya lagi melakukan, tunggu sebentar ya. Nah baru saya lakukan. Kadang-kadang saking sibuk ngurusin jadi tidak saya lakukan, dia marah. Saudara, kadang kalau saya lagi mandi, dia buru-buru untuk bantu saya usap belakang itu pakai sabuk saudara. Ya bantu saya untuk nyabunin supaya nggak bau saudara. Ya, seringkali saya juga abai saudara. Ya, tapi saya belajar bagaimana untuk apa yang dia katakan saya lakukan saudara. Ya, dan beberapa hari yang lalu saya tuh mau supaya ruangan kamar tidur saya tuh supaya kelihatan rapi gitu saudara. Saya bilang sama istri saya, Mama, lemari baju ini kita pindahin ya ke ruangan saja, semua gabung dengan lemari baju anak-anak. Jadi ruangan kita khusus untuk kamar saja. Saya bilang begitu. Ya, saya udah kepikiran karena saya lihat kamar anak saya itu cuma ranjang sama meja saja, saudara. Meja belajar kecil, saudara. Kelihatan bersih, rapi, kok enak, saudara. Jadi saya bilang sama istri saya, tapi istri saya bilang, gak usah lah, ngapain, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi saya udah kepikir kapan mau dikerjain, saudara. Akhirnya saya ajak istri saya nggak mau, istri saya nggak mau, dia capek. Lalu saya pas hari libur, sudah hari Minggu, saya kemas lah dengan anak asuh saya Matthew. Kita beres-beres, nah isi saya tidak tahu dan dia tidak mau dipindahkan lemari bajunya, saudara. Saya pindahin sendiri, saudara. Tiba-tiba semuanya jadi bersih dan kita pel.
Ya saudara, saya kerjain sendiri bersama dengan Matthew, saudara, anak asuh saya. Dan kelihatan ruangan kamar tidur kita lebih baik, saudara. Dan istri saya merasa, wah enak juga ya. Nah saudara, dia merasa senang. Kenapa? Karena saya melakukan pelayanan, memberesin kamar tidur. Dan suatu hari juga dia juga mau ditemanin oleh saya, ngajak saya keluar, saya pergi menemani dia, saudara. Dan saya juga membantu di keluarga, apa sih yang dia butuhkan, saudara. Kadang-kadang dia sudah sapu, kadang saya melihat dia udah capek, saudara. Dan saya bantu dia ngepel, ya kan. Nah, bantu dia ngepel, saudara. Dan dia merasa waktu saya udah pel semua, dia senang sekali, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, hal-hal yang kecil, saudara. Di dalam keluarga kita, kalau kita bisa melakukannya, kalau itu memang bahasa kasih pasangan kita, ya, yang utama, waktu kita lakukan itu pasti dia senang, saudara. Pasti dia senang. Belajarlah, saudara, untuk mengetahui bahasa kasih pasangan kita. Apa yang dia keluhkan. Dia mengeluh ini, dia mengeluh apa, saudara. Dia mengeluh mungkin anak, ya dia mengeluh kecapean, ya saudara. Dia mengeluh tidak enak badan mungkin, saudara. Nah, sempat juga istri saya berkata, Papa tolong pijit saya nggak enak badan. Nah, saya bilang sama dia, coba kamu pundaknya sakit, saudara, katanya. Ya, saya udah pijit masih sakit. Ya, lalu saya bilang coba kamu tiduran di spring bed, lalu kepala kamu pas di ujungnya leher itu, ini spring bed, saudara, begini bentuknya spring bed. Nah, kamu pas di ujungnya itu lehernya agak maju dikit. Lalu rentangkan tanganmu, lurusin, udah lurusin terus dibikin horizontal dan vertikal, saudara. Dia lakukan itu dan akhirnya dia nggak sakit lagi pundaknya itu, saudara. Saya udah pijit masih sakit, saudara. Nah, saudara, hal-hal kecil seperti itu pelayanan kepada pasangan kita, saudara. Dan saya juga waktu saya nggak enak badan, saya minta tolong dia pijit dan kerok, saudara. Setelah itu badan saya jadi enak. Nah, kita bisa saling melayani, ya. Dengan kita bisa saling melayani, saudara, pasangan kita. Dan itu adalah bahasa kasih buat pasangan kita. Pasti dia senang, pasti dia bahagia, saudara. Tuhan mau kita melakukan hal ini. Tuhan mau saudara dan saya mengerti akan kasih dan melayani itu, saudara. Bahwa kita dipanggil untuk mengasihi, kita dipanggil untuk melayani. Seperti Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Melayani dengan bahasa kasih yang memang dibutuhkan oleh pasangan kita. Dengan segera lakukan apa yang dibutuhkan anak saudara, dengan segera melakukannya, saudara. Maka saudara akan menikmati dan mengalami surga di bumi. Amin, saudara. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, Yesus telah menjadi teladan kepada gerejanya, anak-anaknya dalam hal mengasihi sampai selama-lamanya. Dengan melayani murid-muridnya dan dunia dan menyerahkan nyawanya menjadi tebusan orang berdosa. Bahasa kasih yang Yesus ajarkan di perikop ini tentang pelayanan. Dari teori Gerrit Chapman juga mengajarkan bahasa kasih keempat tentang pelayanan. Di mana pasangan dan keluarga merasa dicintai waktu dilayani. Menerima pelayanan, kantong kasihnya penuh dengan hal ini. Pelayanan menjadi bahasa kasih utama pasangan atau keluarga kita. Saudara, yang dikasih Tuhan, jangan jadikan pasangan kita menjadi keset, tapi jadikan pasangan kita menjadi kekasih kita. Ya, kita bisa punya teladan orang tua kita yang tidak bisa, yang kurang baik, tapi kita harus belajar menerima video yang baru. Dari mana video teladan kehidupan yang baru? Belajar dari Yesus, saudara, keluarga, kita belajar dari keluarga yang lain yang bisa menjadi teladan. Kita belajar dari media, belajar dari buku-buku, bicara tentang bagaimana membangun pasangan kita, hubungan yang harmonis. Ya, kita mengikuti seminar-seminar keluarga, seminar pasutri untuk melengkapi kita. Kita belajar bersama-sama, saudara. Kita belajar mengenal bahasa kasih utama pasangan kita, dan kita juga berusaha untuk memenuhinya. Saudara-saudara, di dalam Roma 5 ayat 13 berkata, saya akan tutup dengan ayat ini bagian B. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, saya baca dari bagian BA-nya, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dalam terjemahan yang lain adalah saling melayani dan saling mengasihi. Ya, Tuhan berkati saudara.
Dan kita alami surga di bumi di dalam keluarga kita. Dimanapun kita berada seperti doa Yesus, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Waktu sudah mempraktekkan bahasa kasih, mempraktekkan kasih dan bahasa kasih yang menjadi kebutuhan pasangan kita, kebutuhan keluarga kita, yaitu tentang pelayanan, maka kita lakukan itu, kehidupan keluarga kita akan mengalami surga di bumi. Saudara, karena lewat kasih, lewat pelayanan kita yang kita bagikan, mereka akan disentuh oleh kasih Allah juga. Ya saudara, mereka akan melihat seperti Tuhan melayani kita. Mereka melihat Tuhan melayani mereka lewat hidup saudara, lewat hidup saya. Dan kita semua, kita akan menggenapi janji Tuhan dan doa Tuhan Yesus. Supaya bumi penuh dengan kemuliaannya. Tuhan berkati saudara semua. Tuhan berkati kita semua. Mari kita akan berdoa bersama. Kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Sebelum kita menerima perjamuan kudus, kita berdoa. Siapkan roti perjamuan saudara. Siapkan air anggur saudara di rumah. Kalau tidak ada, mungkin ada biskuit atau ada sirup yang kita bisa pakai untuk ikut bersatu dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih kami belajar firman-Mu tentang bahasa kasih, yaitu pelayanan. Tuhan telah menjadi contoh bagi kami bahwa Tuhan mengasihi murid-murid senantiasa. Dan Tuhan mengasihi murid-murid sampai kepada kesudahannya. Kasih Tuhan dinyatakan dengan pelayanan yang ditunjukkan kepada murid-murid. Supaya murid-murid melakukan hal yang sama. Tuhan menyatakan bahwa Tuhan datang bukan untuk dilayani tapi melayani. Dan bahkan memberikan nyawa untuk menjadi tebusan banyak orang. Supaya semua orang bisa mengenal Tuhan dan diselamatkan. Kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah murid-murid-Mu Tuhan. Kami juga mau hidup seperti yang Kau inginkan. Ya Tuhan, kami menerima kasih Tuhan. Kami menerima kasih Bapa. Dan kami bagikan kasih Bapa kepada keluarga kami. Tuhan sudah melayani kami. Dan kami menerima pelayanan Tuhan. Dan kami juga mau melayani keluarga kami. Melayani istri kami, melayani anak-anak kami. Seturut kehendak Tuhan. Dan seperti yang menjadi kebutuhan utama bahasa kasih keluarga kami. Istri, suami, anak kami, orang tua kami, mantu kami, mertua kami. Semua orang Tuhan di mana Tuhan mau nyatakan lewat kehidupan keluarga kami. Supaya bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Supaya bumi penuh dengan kasih-Mu. Supaya kerajaan Tuhan datang, kehendak-Mu jadi di bumi seperti di surga. Tuhan terima kasih buat semuanya ini. Engkaulah ya Tuhan yang akan menolong dan memampukan kami. Dan bawa kami untuk terus dekat dan intim dengan-Mu Tuhan. Sehingga kasih-Mu terus mengalir tiada henti Tuhan. Keluarga kami mengalami kasih Tuhan lewat hidup kami tiada henti. Karena kami melekat pada Tuhan yang menjadi sumber kasih dan sumber pelayanan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau baik Tuhan. Kami akan bersatu dengan perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan, kalau ada kesalahan dosa kami ampuni. Basuh kami dengan darah-Mu, kami akan bersatu dengan perjamuan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari sudah kita angkat roti di hadapan Tuhan. Dan kita katakan, Tuhan Yesus terima kasih, Engkau sudah mengasihi kami dengan kasih yang terbesar. Dengan memberikan Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat kami. Setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan terima kasih buat kasih-Mu ini, pengorbanan-Mu, hidup-Mu sendiri, pelayanan-Mu yang Kau tunjukkan kepada kami dengan memberikan nyawa-Mu untuk kami. Terima kasih Tuhan. Inilah pernyataan hati kami. Mari kita katakan, Tuhan, aku hendak mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, segenap jiwaku, dan segenap akal budiku. Aku hendak mengasihi sesamaku manusia seperti aku mengasihi diriku sendiri. Saya akan baca ayat firman Tuhan ini, setelah itu kita makan bersama-sama roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama. Terima kasih Tuhan, mari kita cekak cawan kita di hadapan Tuhan. Tuhan terima kasih.
Darah-Mu telah tercurah bagi kami. Mari kita katakan sama Tuhan, terima kasih buat kuasa darah Yesus yang mengampuni dosa saya. Kuasa darah Yesus yang membenarkan saya. Kuasa darah Yesus yang menyucikan saya dari semua dosa. Kuasa darah Yesus yang memeteraikan saya menjadi milik Allah selamanya. Kuasa darah Yesus yang mendamaikan saya dengan Allah. Kuasa darah Yesus yang telah mengalahkan si ular tua. Dan saya mau berlindung di dalam kuasa darah Yesus dari semua penyakit sampar, mara bahaya, kecelakaan, dan kuasa roh jahat apapun. Saya mau berlindung di dalam kuasa darah Yesus. Keluarga saya, gereja Tuhan berlindung di dalam kuasa darah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan. Saya akan baca ayat ini, setelah itu kita minum bersama-sama. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita katakan dalam nama Yesus. Puji Tuhan, terima kasih, kita bersyukur beberapa saat. Syukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih buat perjamuan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ada janji-Mu Engkau di dalam kami dalam Engkau dalam persekutuan ini. Terima kasih buat pengorbanan, kematian, dan kuasa kebangkitan-Mu. Ada janji kebangkitan orang mati, ada janji pengangkatan, ada janji kehidupan yang kekal yang Tuhan beri kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara kita akan berdoa syafaat beberapa waktu. Bapa, kami berdoa syafaat bersama-sama untuk bangsa kami yang kami cintai. Presiden Joko Widodo bersama keluarga, Wakil Presiden bersama keluarga, Menteri Kabinet bersatu bersama keluarga mereka, TNI Polri, Panglima dan seluruh jajarannya. Kami berdoa buat anggota Dewan, DPR RI, Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah. Tuhan berkati mereka, penuhi mereka dengan takut akan Tuhan. Semua tokoh masyarakat, tokoh agama, elit politik, gubernur, wali kota, camat, lurah, RW, RT kami dimanapun berada di seluruh Indonesia, penuhi mereka dengan takut akan Tuhan, sehati sevisi bersama dengan Presiden kami untuk membangun, menangani, menanggulangi COVID-19 dan perekonomian, supaya keadaan Indonesia semakin baik, bebas dari COVID-19, dan Indonesia mengalami pemulihan, mengalami lawatan Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Tuhan memberkati tenaga medis, para dokter, perawat rumah sakit yang ada, puskesmas. Tuhan berkati, berikan mereka kekuatan kesehatan, keluarga mereka, dan mereka menangani semua ini. Sehingga semua pasien-pasien yang sakit menjadi sembuh. Lawat mereka, semua masyarakat juga boleh mengikuti protokol kesehatan dan semuanya sehat dan perlindungan darah Yesus. Berkati vaksinasi yang diberikan, semua rakyat Indonesia bisa mengalami dan bisa divaksin dengan baik sehingga memiliki antibodi yang baik sehingga tidak mudah terserang oleh COVID. Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan, pendistribusian obat, pendistribusian oksigen semua bisa didistribusikan dengan baik, segala kebutuhan tercukupi. Ya Tuhan, berkati ekonomi Indonesia kembali pulih dan bangkit kembali. Kami menolak segala kekacauan, segala rancangan-rancangan orang jahat ingin memecah belah bangsa ini, kami tolak, singkirkan dalam nama Yesus. Kami minta perlindungan kuasa Tuhan atas bangsa kami. Terima kasih, kami berdoa bersama-sama. Kita berdoa buat seluruh pimpinan gereja dan hamba-hamba Tuhan. Kami berdoa buat seluruh pimpinan gereja, sinode-sinode Tuhan, aras nasional, Dirjen Bimas Kristen, Bima Kristen yang ada di seluruh Indonesia. Beri kekuatan, kesehatan, tenaga misi yang ada di luar negeri atau di dalam negeri, dimanapun mereka berada. Berkati keluarga mereka dengan situasi pandemi, mereka tetap bisa melayani, tetap bersemangat, dan apa yang menjadi kebutuhan mereka tercukupi. Tuhan jaga, lindungi mereka semua dalam keadaan sehat Tuhan. Kami berdoa juga buat GPKD seluruh Indonesia, dari pengurus pusat, pengurus daerah, dan seluruh jemaat, gembala sidang seluruh jemaat, dari Sabang sampai Merauke di dalam perlindungan kasih kuasa Tuhan. Hidup saling mengasihi, penuh dengan Roh Kudus, dan menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati semua program kerja setahun Tuhan, semua bisa terlaksana dengan baik untuk memperlengkapi hamba-hamba Tuhan dan gereja Tuhan untuk bertumbuh serupa dengan Kristus. Bapa, terima kasih, berkati jemaat Tuhan yang ada di GPKDI, Family Afrika Pontianak. Berkati seluruhnya, mereka yang bekerja, yang berusaha, rumah tangga mereka diberkati. Tuhan berkati sekolah mereka, kuliah mereka, pasangan hidup mereka, dagangan mereka, bisnis mereka.
Tuhan berkati mereka. Suami istri yang rindu punya anak diberkati supaya tahun ini istri hamil dan tahun depan mereka bisa punya anak. Diberkati mereka Tuhan yang bergumul untuk pekerjaan, keuangan. Mereka bergumul untuk pasangan hidup, Tuhan berikan pasangan hidup. Berkati mereka Tuhan yang rindu untuk Tuhan mengalami terobosan, Tuhan jamah. Yang sakit rindu mengalami kesembuhan, Tuhan jamah kesembuhan terjadi bagi mereka. Bagi Pak Akeng, bagi Joko, Papa Joko, bagi Cunmeng, Mama Cunmeng, Johan. Ya Tuhan bagi Mama Yesika. Ya Tuhan bagi Shane juga, anak Anton juga kesembuhan terjadi bagi mereka. Ya Tuhan bagi Asuk Ahang, bagi istri Pak Pendeta Stefanus Effendi dan teman-teman kami yang sakit, Tuhan lawat kesembuhan mujizat terjadi bagi mereka. Kami bersyukur Tuhan buat semua rekan-rekan kami yang ada beribadah secara online dimanapun mereka berada. Tuhan berkati dan lawat mereka. Setiap pergumulan apapun yang mereka hadapi, Tuhan jamah mereka. Buat Pak Yakub, istrinya Tuhan, Ibu Wineke, Tuhan biar ngalami kesembuhan. Kemo yang sedang dijalani, dia alami kesembuhan. Sembuh dari kanker, sembuh dari sakitnya, sehat, seluruh keluarga sehat diberkati Tuhan. Terima kasih buat kesembuhan yang Tuhan beri buat Kowilik. Terima kasih kesembuhan Tuhan telah berikan buat Ijung dan teman-teman kami yang lain. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi mereka. Terpujilah nama Tuhan selamanya. Tuhan sungguh sangat baik. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur. Dan sebelum kami akhir ibadah ini, dan kami juga akan memberikan persembahan kami. Tuhan berkati setiap persembahan kami yang kami beri dengan sukarela, semua dari Tuhan, kami kembalikan untuk Tuhan. Baik itu persembahan, ucapan syukur, persepuluhan, dan semua Tuhan membalas dan memberkati dengan berlimpah dalam seluruh kehidupan umat Tuhan dan setiap kehidupan anak-anak Tuhan, setiap semua saudara-saudara yang ada di ibadah online bersama kami. Terpujilah nama-Mu. Saudara yang dikasih Tuhan, angkat tangan-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah seluruh berkat yang berlimpah-limpah dalam semua hal dan damai sejahtera dari Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menuntun, mengajar, memenuhi engkau, membawa engkau menang selalu, menguatkan, meneguhkan engkau, dan kau berhasil dalam semua hal. Sehingga kau bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, serupa Kristus, hidup saling mengasihi, dan menjadi mempelainya Allah menanti kedatangan Tuhan kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita percaya berkata, amin. Tuhan berkati saudara. Saling mengasihi dan saling melayani. Tuhan berkati kita. Shalom.